Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian Majelis Ilmu Aisyah di Sisesa Function Room Prapanca, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini yang teduh, karena Jakarta Selatan diguyur hujan. Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan hujan selalu mendatangkan manfaat, insyaallah. Kita melanjutkan kajian kita dari buku yang sudah kita sepakati, kunci-kunci rezeki, ya, dimana nanti dijelaskan jalan meraih rezeki yang barokah dan halal semata-mata mengharap ridhonya Allah, gitu. Ya, mesti dipelajari, karena kalau tidak kita terkecoh sama fitnah dunia. Dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini ya memang tempat bercocok tanam untuk akhirat, bukan tujuan. Maka jangan sampai gara-gara nyari rezeki sampai kita lupa tujuan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih mulia ketimbang dunia. Ya, jangan sampai kesibukan kita dengan nyari rezeki ini, kalau kita nggak tahu kuncinya, malah menjadi penyebab kita nggak sholat. Ya, kalaupun sholat di ujung waktu, padahal kita dengar Allah berfirman, fawailul musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang mengulur waktu sholat. Seberapa penting sih sebenarnya kerjaan kita sampai kita menelantarkan hubungan dengan Tuhan, gitu. Itu kita pengen belajar kunci yang sebenarnya. Tapi lanjutan bahasan kita yang punya buku di halaman 31, yakni tentang dalil yang menjelaskan hardikan ulama kepada orang-orang, ya, yang memang tersesat, atau kebalikannya, nanti ada orang yang menghardik ketika kebenaran kita lakukan. Karena tidak sedikit di masyarakat ini ketika seorang pegawai hijrah menjadi obrolan pegawai lainnya yang belum hijrah, gitu ya. Idza marru bihim yataghammazun. Katanya mereka tuh kalau berubah penampilan, kemudian dia jalan, orang kasakusuk. Dia berubah gitu, atau apalah. Ini terjadi di masyarakat. Tapi hardikan kebenaran untuk mengingatkan dari kelalaian. Ada yang memang menghardik keburukan, berani to the point. Kamu kok nggak kayak kamu yang dulu sih? Mana kamu yang dulu ketika susah dekat sama Tuhan? Sekarang udah nggak terlalu susah kok, jauh sama Tuhan. Dulu zaman masih susah, duha nggak pernah putus. Zaman waktu masih nggak ekonominya belum bener, tahajud tiap malam, tiap ketemu ustadz nanya kajian di mana ustadz, gitu. Ada doa gak yang manjur buat gampang rezeki. Sekarang dia bukan dia yang dulu, karena memang Allah bilang alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na. Ku angkat masalah yang memberatkan pundak dia karena zikirnya.
Karena dia sering sholat, sering zikir, diangkat masalah dia. Tapi ingetin, kamu tuh pernah susah. Jangan lupa, kamu pernah susah. Jadi kalau sekarang kamu nggak susah, ini rahmat Allah, nikmat yang Allah berikan sama kamu. Ini yang mesti kamu syukuri. Nah, bersyukur atas nikmat itu akumulasi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kebalikannya, kalau kamu ingkar, azab Allah pedih. Tidak sedikit orang yang sudah berubah ekonominya sekarang tersiksa oleh income-nya sendiri. Pengeluarannya mengikuti pemasukan. Nggak tahu sibuk apa nih orang. Ya, sampai nggak sempat sholat berjamaah. Nggak tahu sibuk apa nih orang. Sampai innalillah, orang tua nggak ditemuin. Lupa kalau sudah punya keluarga. Workaholic, terlalu over mengenai pekerjaan. Berangkat pagi, pulang malam, nyampe cuma tidur, berangkat lagi. Dia lupa ada aset dunia akhirat berbentuk anak yang butuh pendidikan. Jadi kalau kuncinya nggak betul bisa kena lagi nanti. Taib Ibnu Qayyim mengatakan begini di buku ini ya, dijelaskan kalau Ibnu Qayyim bahwa ketika kelalaian telah terbuka dari hati seorang mukmin karena salah satu hardikan kebenaran dalam hatinya, ia akan memenuhi ajaran penasihat dari Allah dalam hati hambanya yang beriman. Otomatis orang kalau basically-nya memang orang yang beriman, diingetin tuh gampang balik. Makanya penting banget menanamkan keagamaan di diri kita dan anak-anak kita. Bicara nanti dia mau jadi apa urusan Allah lah, rezeki, maut, jodoh urusan Allah lah. Tapi tolong balikin ke hukum asal, dirimu, anakmu, keluargamu secara umum tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Suruh anak-anak kita hafal Quran mumpung masih anak-anak, gampang nangkep. Targetnya 30 juz, 10 juznya udah alhamdulillah. Nah, yang penting lancar bacanya. Nanti dia mau jadi jenderal, mau jadi pengusaha, dokter, insinyur, itu mah urusan Allah lah. Kita nggak bisa paksa dia mau jadi apa nanti, karena tiap orang punya karakter yang berbeda. Tapi agama bagus. Dilalah dia terkecoh dengan aktivitas dunianya, kita tinggal ngingetin. Kan orang tua mah bebas ngomong sama anak, mau anaknya siapa juga tetap aja pantas lah orang tua ngomong gitu ya. Mau anaknya orang biasa atau yang luar biasa pun orang tua didengar lah sama anak, insya Allah. Kadang-kadang banyak kelucuannya juga orang tua ya, kita suka ambil ketawanya aja. Saya sering tuh kalau mau berangkat pagi saya temuin mama saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cium tangan apa peluk apa gitu dan ingat zikir pagi jangan lupa. Udah tadi gitu. Jangan lupa baca Quran, gitu. Ya orang tua, emang begitu orang tua. Bahkan tadi pagi saya dipegangin, ikutin mama. Raditu billahi robbanya. Udah dia tahu dari kita, sombong ada. Ya orang tua begitu. Nggak apa-apa, kita terima nanti. Karena kalau dia sudah nggak ada yang berani begitu sama kita kan. Cuma orang tua. Subhanallah. Makanya momen tepat loh kita jadi orang tua ke anak. Selama kita masih hidup, nasihatin. Nggak apa-apa dibilang bawel, biarin. Nanti kita udah nggak ada baru tahu nggak ada yang berani bawel ke dia kecuali kita orang tuanya. Ya, ada kenangan indah namanya jariah nanti insya Allah nanti ya. Iya. Jadi kata Ibnu Qayyim, ketika kelalaian telah terbuka dari hati seorang mukmin karena salah satu hardikan kebenaran tersinggung oleh kebenaran, gitu ya. Ya saya ngomong dari kemarin mengenai kasus Sumatera ini. Saya sih berharap mudah-mudahan kita ngomong pedes nih ke pejabat, dia orang beriman ada rasa malu lah. Ya, bukan masalah kecil, ini masalah gede. Negeri yang dibilang serambi Mekah ini nyaris udah nggak kedengeran orang azan di masjid, karena bukan 1-2 masjid yang hancur, ribuan, 4 kampung lebih, masya Allah. Negeri yang dibilang, kota yang dibilang adat bersanding, sarak bersanding kitabullah, masya Allah. Banyak yang nelpon, Ustadz apa hukumnya kami yang berhijab nggak pakai kerudung ditolong sama orang karena nggak punya hijab. Ya, saya bilang ke mereka, para pejabat, kalau nggak taubat kalian jahat, Allah pasti balas kalian. Ya mudah-mudahan tergerak hatinya gitu. Coba kalau di posisinya ini keluarga kalian yang di sana, yang nggak bisa sholat, yang nggak bisa
masak dengan benar, ya, nggak tahu besok mau ngapain. Bahkan kalau boleh kita bicarakan sedikit, kalau kita bangun tidur kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya, buat mereka yang dalam kondisi kayak begitu sulit menerjemahkan itu gitu loh. Segala puji milik Allah yang menghidupkanku setelah kematian. Mereka hidup melek pagi mau ngapain? Anak nggak ada, sudah nggak tahu kemana, orang tua nggak ada yang bisa dimasak. Mau sholat juga bingung, nggak ada baju salin, semua tertutup lumpur. Mau bilang apa? Ya, ulah segelintir orang yang serakah. Urusan kepentingan perut pribadi atau perusahaan atau mungkin ATM yang ingin dia isi dengan keuntungan. Allahu Akbar. Diamanatin hutan kok jadi orang hutan, subhanallah. Diamanatin laut kok jadi bajak laut. Diamanatin darat kok jadi lintah darat. Ketika masalah bukan pada ahlinya, kerusakan yang datang. Allah yahdi. Semoga diberikan hidayah insyaallah ya. Karena ini nggak main-main, udah lebih dari tsunami. Harusnya sih sudah bencana nasional ya. Cuma pada takut diaudit gitu ya. Takut mereka ketahuan nanti aslinya ya, masya Allah. Tapi Allah tidak buta. Di dunia nggak kena, di akhirat pasti Allah akan pertontonkan nanti. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat semua insya Allah ya. Tapi bahasa Ibnu Qayyim, kalau orang yang memang imannya bagus, dia manusia, ada down iman, ada lemah iman. Ketika kelalaian terbuka dari hati orang beriman, gampang balik dia. Dan itu ternyata memang penyebab. Karena begini, karena Nabi kan bilang kalau bicara rezeki, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Orang itu kan terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan. Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan. Ya, bahasan pintu rezeki kita ini kan salah satunya nanti ketika bagaimana menghindari kemaksiatan. Karena yang kita minta pasti baik. Yang kita minta pasti baik. Pasti baik, nggak ada orang minta yang nggak baik. Cuma apa iya Allah yang baik diminta yang baik dengan cara yang tidak baik akan memberikan yang baik? Kan nggak mungkin. Allah baik cuma nerima yang baik. Kita minta yang baik tapi caranya nggak baik, nggak mungkin. Jangan paksa Tuhan berbuat zolim, minta sesuatu yang kita nggak buat mukodimahnya. Kayak kita minta sama Allah rezeki anak yang soleh, Robi Habli, tapi kitanya nggak soleh-soleha, nyari pasangan asal dapet, ngegede ini nggak diperhatiin nafkahnya halal haram, anak tumbuh dengan cara yang tidak baik. Tapi kalau berdoa Robi Habli minas solihin, apa iya kita bisa paksa Tuhan kasih kita anak yang soleh dengan cara yang salah? Kan nggak mungkin. Allah baik, cuma nerima yang baik, gitu loh ya. Ya, masya Allah. Surat Az-Zumar ayat 56. Ketika Allah berfirman, kata Allah, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Ada orang nanti yang menyesal di akhirat. Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Iya, banyak nanti di akhirat ini kejadian-kejadian yang membuat mata kita terbelalak. Ya, kita nggak bisa ngomong, sudah memang kenyataannya seperti itu. Ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Nyesel banget ya, dulu kita kok cuma kerja doang. Sementara yang kita dapat dari kerja itu kan kita bakal tinggalin. Kita banting tulang pengen punya rumah, boleh banget ya. Bukti kita berhasil punya rumah salah satunya, anak dibesarkan di rumah. Cuma inget, jangan terlalu dibanggain tuh rumah, karena nggak ada mayit bawa SHM ya, nggak ada mayit bawa AJB, apalagi girik udah nggak main sekarang ya. Udah nggak usah dibanggain ya. Kamu punya mobil mewah boleh, cuma inget nggak ada mayit bawa BPKB sama STNK gitu. Ingat itu ya. Jadi kita nggak kebablasan. Takutnya saking keenakan merasa cukup dengan dunia, timbul penyakit wahan. Apa wahan? Penyakit orang-orang yang nggak diharamkan neraka sama Allah. Apa tuh? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu penyakit terlalu cinta dengan dunia, takut mati.
Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut mati. Iya, kita kalau keenakan renovasi, ngelebarin lahan, menghias rumah boleh. Cuma kalau terlalu lagi nanti kita jadi akhirnya nggak nerima kalau sudah selesai Allah wafatkan kita. Mendingan peruntukannya kalau punya rezeki bagusin rumah, tujuannya lurus apa? Saya pengen anak-anak besar di lingkungan yang betul. Saya pengen kalau orang datang ke rumah tuh bertasbih, subhanallah. Lebih baik begitu ketimbang pengen dipandang orang kaya, nggak ada keuntungannya juga nantinya. Ya billah wa na'udzubillah. Sudahlah kita bahas itu bab istighfar sebenarnya. Gampang diingetin. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa yang suka kita baca juga ketika zikir pagi, itu mewakili informasi manusia di hadapan Allah. Ketika Nabi ajarkan kepada kita, kita apalah ini doa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kata-kata terakhirnya faghfirli, maka ampunkan kami. Fa innahu, sesungguhnya, la yaghfiru dzunuba illa ant. Kenapa aku minta ampun sama kamu ya Allah? Karena nggak ada yang bisa ngampunin dosa kecuali Engkau. Kau ngadunya ke Allah ya, karena memang Allah ciptakan dia makhluk manusia yang pasti berbuat dosa. Bahkan Allah mengatakan bahwa kullu bani Adam khata', kata Rasul. Setiap anak Adam tuh pasti punya salah. Ya, Allah nggak ciptakan manusia suci, nggak ada. Adapun yang maksum Nabi dan Rasul yang Allah maksumkan. Kita enggak, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Makanya kita mesti mengerti, terhalang rezeki karena maksiat yang kita rutinkan, akui. Kita baca kok setiap pagi, Allahumma anta rabbi, duhai Allah, engkaulah rabbi, rabbi, robba ya rubu, yang mencipta diri ini dengan proses. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau yang menciptakan diriku. Wa ana abduk, aku ini hambamu. Wa ana ala ahdik, aku di atas janjimu. Janji Allah apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizquha. Semua makhluk di atas muka bumi ini rezekinya urusan itu janji Allah. Rezeki, maut, jodoh urusan Allah. Dan kita yakin wa ana ala ahdik, aku di atas janjimu ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu. Iya, dan Engkau menciptakan aku hambamu, aku akan melaksanakan janjimu untuk kesanggupanmu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua perbuatan yang kulakukan. Diakui Allah segalanya. Makanya ketika ternyata dunia membuat dia nggak benar ibadah, dunia membuat dia nggak tumaknina ketika ngaji, dunia membuat dia nggak tenang dalam beribadah, diakui anak salah. Ini gara-gara dunia sampai masbuk, gara-gara dunia sampai nggak sempat sholat, gara-gara dunia sampai buru-buru urusan ibadah, nggak tumaknina. Faghfirli, maafkan aku ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena aku minta ampun sama kamu ya Allah, karena nggak ada yang ngampunin aku kecuali Engkau ya Allah. Itulah ya, masya Allah. Dia muhasabah. Ini orang yang kayak gini punya pintu rezeki. Ya, istighfarnya total. Ini dijelaskan dalam buku ini. Kemudian istighfar dalam buku ini kan ini dijabarkan karena buku aslinya tipis. Ini disarahkan ya, buku ini buku tebal. Sekarang kita agak lebih tebal sarahnya ya. Yang tipis ini cuma istighfar aja langsung, nggak berubah ke yang lain. Tapi di buku ini dijelaskan. Nah, ada bahasan tentang istighfar tidak cukup dengan lisan saja. Saya kayak orang tobat, nggak cukup dengan ini tubtu ilaik. Buktiin kalau Anda sudah bertobat. Yang pertama tolong duduk di majelis ilmu, belajar. Karena jangan beranggapan orang kalau sudah istighfar, orang kalau sudah tobat nggak bikin dosa lagi. Ya, orang suka salah paham nih. Aku sih alhamdulillah Ustaz udah tobat, udah 2 tahun nih Ustaz, makanya aku nggak bikin dosa udah 2 tahun.
Apa iya? Apa iya? Kayaknya ngayal tuh orang ngomong gitu. Itu menandakan bahwa kita juga nggak boleh meyakini kalau sudah tobat nggak bikin dosa. Makanya dia harus buktikan kalau sudah bertobat, duduk di majelis ilmu. Tujuannya apa? Belajar protektor diri. Apa? Sholat. Karena Anda nanti akan terproteksi dengan sholat. Sholat tanha anil faksawal. Harusnya sholat mencegah perbuatan keji dan harusnya. Tapi enggak juga, Ustaz. Banyak yang sholat ketangkap sama KPK kan? Banyak yang sholat juga bermaksiat. Apalagi hari ini habis kejadian bencana alam di Aceh, Sumatera Utara Barat ya, Sumatera Barat. Habis ini macam-macam, recovery-nya lebih bahaya loh. Bakal akan terdengar di telinga kita nanti masalah orang sudah mulai berani jual diri, bahkan sampai level LGBT juga mungkin udah mulai banyak nanti. Belum lagi kristenisasi, macam-macam nanti. Pasti ada, bukan tidak. Udah mulai masuk kok, kriminalis udah mulai ada di beberapa info ke kita ini. Ini yang mesti kita, ayo deh kita bantu di Sumatera ya. Kalau memang nggak ada materi yang kita sampaikan karena kita juga nggak punya uang lebih, doa jangan putus. Paling nggak bikin jiwa mereka tenang. Kalau jiwa mereka sudah tenang, ayatnya kena. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyah. Gampang mengembalikan mereka kepada keriduan Allah. Hari gini kita nyuruh sholat ke orang yang lapar nggak bisa. Hari gini kita nyuruh orang tetap sabar ke orang yang bingung karena nggak ada yang bantu, nggak ada yang evakuasi, nggak bisa. Anda bisa bilang kamu sabar ya. Anda bisa ngomong begitu. Ini anaknya mati teruruk lumpur, mamanya juga nggak ada. Ini anak nangis digantung di pohon, 4 anak menangis karena mamanya ke bawah banjir. Menyelamatkan anak, mengorbankan diri. Nggak bisa Anda bilang sabar. Sabar ke siapa? Allah saja bilang sabar sama orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman sabarlah. Allah nggak sembarangan bilang sabar ke manusia. Pastikan dulu imannya. Orang yang beriman sabarlah. Nah makanya kalau kita mau bantu orang ya harus cerdas ngebantunya. Bukan cuma sandang pangannya saja, tempat ibadahnya. Kalau cuma makan minum, ya Rob, ya mereka juga butuh ketenangan saat berdoa, berzikir. Ini bukan 1-2 masjid yang hilang, ratusan, bahkan sebagian mengatakan ribuan. Wallahu a'lam bishawab. Hilang kesempatan orang beribadah dengan benar. Nah kalau jiwanya nggak tenang, gimana mau sampai ayat irji ila rabbiki radiyatan mardiyah? Gak bisa ya, ditenangin dulu mereka. Jadi nggak cukup, kamu harus nuntut ilmu tentang masalah ibadah untuk memprotek diri kamu. Yang kedua, kalau orang sudah istighfar, tolong wabki ala khati'ati, tangisi dosa yang dulu. Jangan suka seneng ngomongin masa lalu sama teman, sampai ketawa-ketawa, khususnya kalau lagi acara alumnian tuh. Ngomong gitu, inget gak dulu yang gitu, dosa, orang kalau masih senyum dengan dosa di masa lalu, dia bakal balik, kemungkinan bakal balik, langsung ngayal yang seru-seru tuh kan, tangisi dosa. Yang ketiga, perhatiin banget nih ya, tolong perhatikan makan dan minum. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau haram udah jangan ditawar. Syubhat ini penting banget. Dalilnya apa? Faman ittaqa syubhat faqad istabra 'ala dini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatan. Biar Allah yang jaga batin kita nanti. Kalau kita jauhkan dari yang syubhat, apalagi yang haram. Baru yang terakhir, circle, pertemanan. Almar'u ala dini khalili. Karena orang tergantung agama temannya. Bisa balik lagi ke masa lalu atau membenci masa lalu, tergantung teman. Ya, kalau kita pengen lihat agama kita tahun depan, lihat teman kita sekarang siapa. Ya, Masya Allah. Kalau kita pengen lihat kelasnya Ramadan kita 2026 nanti, ya, wallahi kita suruh lihat bagaimana agama kita sebelumnya ketika Ramadan.
Masya Allah, jangan main-main ya. Begitu pula yang akan datang juga sama. Suruh lihat kelasnya sekarang bagaimana. Karena pondasi, kalau pondasi sudah baik, bangunan atas akan lebih baik ketimbang pondasi yang nggak baik. Walaupun baik, bangunan atas tidak akan pernah kuat. Pondasi penting sekali ya. Nah, itu yang mesti dijaga sama orang yang sudah bertobat. Ketika dijelaskan oleh Nabi tentang manfaat orang yang beristighfar, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa manusia ketika dia banyak beristighfar, dia menganggap Allah telah ampunkan dia begitu saja. Padahal kalau istighfarnya nggak ngerti untuk siapa, agak sulit. Istighfar itu kan meminta ampun, berarti kan minta ke Allah ya. Allah yang kita minta sudah ngomong, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Berarti ada syariat memerintahkan pada kita boleh minta ke Allah, tapi Allah yang diminta bilang, aku punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Belajar walaupun belum hafal nama Allah, tapi tahu nama Allah yang dipinta. Contoh, kita minta ampun, minta sama Allah Al-Ghafur. Kita minta kasih sayang, minta sama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita minta rezeki, minta sama Allah Ar-Razzaq. Itu mesti kenal tuh kita. Ya Razzaq urzuqna, ya Rahman irhamna, ya Ghafar ighfir lana. Ya, ini nggak semua orang maklum, paham. Padahal Allah bilang, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah tuh punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Kita malah nggak merhatiin. Berapa tahun kita istighfar ke Allah yang kita nggak kenal. Berapa tahun kita minta rezeki ke Allah yang kita nggak kenal. Tapi kita merasa dijawab. Tapi kayaknya dijawab Ustaz. Buktinya aku sukses, rumah, mobil semua punya. Oh, kalau ukuran suksesnya cuma rumah, mobil, kendaraan dan lain-lain, Abu Jahal juga punya, enak aja. Abu Lahab juga punya. Bukan itu ukurannya. Ukurannya ini kita makin hari makin mateng. Karena kita nggak makin muda makin tua. Ya hukum alamnya kan buah kalau mateng pohon kan dicari orang. Hukum asalnya gitu loh. Nggak ada yang namanya buah matang pohon nggak direbutin orang, nggak ada. Apalagi kalau di dunia buah durian dikejar orang. Manusia lebih. Nggak ada orang yang beriman dengan benar, beragama dengan benar, takut hari tua tuh nggak ada. Orang yang takut akan hari tua karena kebobrokan di usia muda. Takut kayak sama orang sama takut mati. Bukan kan di kuburan sendiri tadi azab, ya Allah gitu. Ya berarti banyak dosa. Bukan berarti kita nggak punya dosa ya. Cuma kalau memang merasa banyak dosa ya istighfar, minta ampun. Jangan ditakutin tuh kematian, karena dosa nggak dosa mati pasti datang. Mendingan kita pikirin persiapannya. Kita mau ngindar, ya nggak bisa. Al-Jum'ah tuh bilang innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut yang kalian hindari pasti menemui kalian. Mendingan dipersiapin menjadi mustarih, orang yang diistirahatkan dari penatnya dunia, kata Rasul. Ini orang yang capek nih, kerjaannya ngaji ya, kerjaannya nyukupin keluarga, nasehatin, kerjaannya ibadah. Ini orang capek, emang capek loh kita kalau hitung-hitung waktu ya. Kalau kita tidur malam jam 9 ya, jam 10, jam 3 sudah mesti bangun kita tiap malam ya, belum kita mandi apa semua, kemudian tahajud, kemudian witir. Nggak lama sudah ta'arif, kedengaran azan subuh mau dikumandangkan. Azan berkumandang, qobliyah di rumah, menuju masjid sholat subuh. Nggak berasa sudah terbit matahari, terang sekali langit. Zikir pagi petang kita baca, mesti berangkat kita. Ya Allah, baru pagi udah mau asar lagi sekarang nih. Kebayang pulang sampai rumah lelah nanti. Wallah lelah. Belum lagi menyiapkan waktu 1 hari sekian jam untuk belajar, untuk baca Quran. Wallah lelah, melelahkan. Itu belum dapat PR dari pasangan, PR dari anak, PR dari tetangga, PR dari ini.
Ya, karena dunia ini bukan buat tempat orang baik. Sekali lagi, dunia bukan buat tempat orang baik. Orang baik dimusuhin di dunia. Siapa orang baik yang dimaksud? Yang pertama Nabi Nuh, Rasul pertama. Allah disakitin, dizolimin sama kaumnya, Allah selamatin di atas bahtera. Orang baik 950 tahun dakwahin umat, dicibir, dihujat. Dunia bukan tempat Nabi Nuh, Allah selamatin beliau. Dunia ini bukan tempat baik orang baik seperti Nabi Allah Ibrahim. Kurang baik apa Nabi Ibrahim? Abul Anbiya, Imamul Hunafa, imamnya orang yang lurus. Ya, dibakar di dunia. Dunia ini bukan tempatnya buat orang baik seperti Nabi Musa, dibilang penyihir gila. Mau dibunuh sama ayah angkatnya si Firaun ini. Dunia ini bukan tempat baik buat Nabi Isa, diudak-udak sama kaumnya sendiri untuk disalib. Mereka berkeyakinan katanya Isa yang disalib, kita orang Islam enggak. Isa dia naikin ke atas. Ya. Enggak mungkin Tuhan bisa disalib. Ya, Masya Allah. Dunia ini bukan buat orang baik yang namanya Muhammad, ditimpukin di Taif. Ya, kita nggak selevel mereka lah. Ya, artinya kalau kita makin baik makin kuat ujian itu manusiawi. Tapi tenang, la yukallifullahu nafsan. Allah tuh nggak mungkin uji orang baik di luar batas kemampuannya. Makanya tetap jadi orang baik. Kita bilang sama teman-teman kita, keluarga kita yang di Sumatera ini, ya kalian berat, kami pun merasakan berat di sini. Karena kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, kita Indonesia. Kalian sedih, kami sedih. Kami cuma bisa mengingatkan bahwa banjir bandang ini bukan melambangkan keburukan kalian, bukan. Kalian cuma korban. Karena dulu pernah ada banjir bandang yang lebih dahsyat di zaman Nabi Nuh. Kita nggak bilang Nabi Nuh itu orang jahat, nggak. Cuma memang dunia bukan tempat kita orang baik. So tetap jadi orang baik. Jangan gara-gara ujian ini kalian jadi terkena fitnah LGBT, prostitusi, atau apalah nanti. Ya, hal-hal yang mulai Masya Allah ya. Karena jahatnya orang-orang yang membenci kebaikan di sana gitulah. Ya. Taib ya. Jadi jelas. Bahkan di sini dijelaskan bahwa man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata marrah huttat khotoyahu walau kanat mistajabadil bahar. Dijelaskan di sini bahwa yang namanya istighfar ini macam-macam. Cara Allah ngampunin kita macam-macam. Ima kita mengatakan astaghfirullahalazim, atau kita mengatakan inni tubtu ilaik, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau ini, ya udah baca aja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, begitu aja. Mi'ata marrah, 100 kali dalam satu hari. Nabi bilang huttat khotoyahu walau kanat mistajabadil bahar. Allah pastikan dosanya hilang walaupun sebanyak buih di lautan. Enteng banget, ya enteng di mulut, cuma kan berat di timbangan. Paham gak maknanya subhanallah? Bentuk tasbih kita sama Allah. Kenapa kita bertasbih? No komplain dalam hidup. Tasbih bukan buat orang yang nggak pernah komplain. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanallah, no komplain. Bisa gak kita hidup ini nggak komplain sama Tuhan? Ya orang yang nggak komplain Allah jamin kemuliaan buat dirinya. Nah ini nggak gampang. Tetap butuh orang lain untuk kita nggak terjebak dalam komplain tersebut. Ya, Masya Allah. Taib, jelas ya? Kita ini masih bab istighfar nih. Babnya bab istighfar. Sehingga nanti bertemu dengan beberapa dalil lain. Yang punya buku bisa dilihat nanti. Bahasannya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan hati-hati dengan tipu daya syahwat, nafsu. Jangan kita tertipu dengan nafsu. Karena di Quran dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, bahwa manusia ini dihiasi oleh yang namanya syahwat, nafsu. Ya, ketahuilah bahwa
penyebab orang berbuat dosa karena nafsu. Nafsu ini lebih kepada kebutuhan yang dia keinginan yang dia inginkan, belum tentu menjadi sebuah kebutuhan. Makanya Allah nggak ngasih yang kita pengen, Allah nyukupin yang kita butuh. Padahal ya semua berawal dari nafsu. Kita pengen makan kan lagi nafsu, kan gitu ya. Tapi ingat, kalau cuma ngandelin nafsu, kita lupa butuh nggak kita sama makan. Akhirnya kadang-kadang ngelihat makan nafsu malah lapar mata nantinya. Rumah begitu, mobil, semua fasilitas umum kita nih yang kita miliki ini berawal dari nafsu. Tapi ingat ya, bahwa tetap yang kau nafsu itu yang kau butuhkan tidak. Karena nanti kalau pada akhir kamu nggak butuh, Allah nggak kasih yang kamu pengen, Allah akan cukupi yang kamu butuh, gitu loh. Nah, biasanya orang berawal dari situ banyak perbuatan salah yang dia lakukan karena basically-nya nafsu. Ya, kadang-kadang gara-gara nafsu ya dibagi tiga. Ya, yang pertama nafsu amarah bisu. Nafsu amarah bisu. Nafsu yang memang karena keinginan akan keburukan. Nafsu keinginan untuk berbuat yang buruk, namanya amarah bisu. Nah, yang kedua nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah, nafsu yang mendatangkan ketenangan. Ini yang kata Nabi, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'u, rakuslah kalian untuk sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Jadi kamu kalau lagi enak sedekah, jangan berhenti sedekahnya terus. Karena nanti ada masa kamu nggak senang sedekah. Kamu kalau lagi senang ngaji, terusin. Jangan di stop. Nanti ada masanya kamu ngeliat Quran kesel, tebal banget gitu. Kita kalau lagi semangat ngaji, jangan kendor, gaskanlah terus. Karena ada masa nanti kita ngeliat flyer kajian kaget, kajian lagi gitu lah. Ada. Kita nih manusia nih imannya naik turun. Ya. Nafsul mutmainnah, nafsu yang mendatangkan ketenangan buat si pemiliknya. Yang ketiga, nafsul lawamah. Nafsu lawamah, apa itu nafsu lawamah? Nafsu untuk mencibir diri sendiri. Ini banyak juga orang nih jadi down gara-gara diomongin orang. Saya jadi males, Ustaz, hijrah. Teman saya kasakusuk. Kalau saya lewat, idamarru bihim yatagommazun. Lihat saya pakai kerudung panjang, ustazah gitu lah. Atau apalah kalau kita ngomong agama dikit, cie agama mulu gitu lah. Dibikin drop, Ustaz. Itu hati-hati kena nafsu lawamah. Biasain kebaikan yang kita perbuat lillah, karena Allah. Karena kalau sudah karena Allah, aman. Ya, kita nggak butuh pujian orang, kita nggak butuh komentar orang, kita nggak butuh, kita hanya butuh ridhonya Allah. Apa bahasa Nabi ketika di Taif? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyat ka wasauli. Yang penting jangan kau yang murka ya Allah. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting jangan kau yang marah. Orang mau kesel, mau seneng, mau gimana, bodo amat. Yang penting jangan engkau. Karena yang kubutuhkan ridhomu ya Allah. Sorga milikmu, bukan milik manusia. Kalamun aslayan tahi. Omongan orang tidak ada selesainya. Kita kalau berbuat baik karena orang capek. Akhirnya orang nggak puji kita, kita kesel. Tapi kalau karena Allah asik. Innallaha la yudiyu amalal mu'minin. Dan Allah janji, Allah nggak pernah menutup mata pada setiap kebaikan yang orang beriman lakuin. Ya, pasti ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan, wa man ya'mal misqala dzarratin, sedikit pun dia berbuat baik ada balasannya, sedikit pun dia berbuat keburukan ada balasannya. Enteng jadinya hidup. Ya Masya Allah. Taib, ini babnya bab istighfar semua nih. Coba sebentar.
Babnya bab istighfar semua. Ya, kita akan coba masuk kepada bab berikutnya, yakni bab takwa. Bab takwa yang punya buku bisa dibuka di halaman 69. Oke. Setelah kita beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah. Ada satu bab yang menjadi kunci rezeki kita gampang. Dan kita sering dengar ayat ini kok. Yakni surat At-Talaq ayat 2 hingga 3. At-Talaq ayat 2 hingga 3. Di halaman 69. Ya, biar lebih berkembang bahasannya, karena bab istighfar sudah tuntas kita bahas, cuma memang didetailkan lagi di buku ini ya. Ada di kunci yang kedua, bab takwa. Bab takwa itu kita juga udah pada apal nih, ayat At-Talaq ayat 2 hingga 3, di mana Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadran." Ya, cuman kita jelaskan lebih mendetail. Ayat ini mengatakan bahwa orang yang yattaqillah, kata yattaqillah di ayat itu sifatnya continuous tense, atau kalau orang Arab bilang namanya mudhari', kapanpun dimanapun ya. Artinya gini, secara bahasa, secara grammar, siapapun yang dimanapun kapanpun bertakwa gitu loh. Nah, jadi bukan dadakan. Jangan diterjemahkan orang yang bertakwa, aku bertakwa Ustaz, ya kan sekarang doang, kemarin wallahu alam, besok juga wallahu alam. Allah pengen kamu bertakwa tuh in everywhere, dimanapun. Ya, kamu bertakwalah kepada Allah. Dan takwa itu hasil ibadah. Nggak ada alasan kamu nggak sholat, dimanapun kapanpun sholat, supaya sholat bikin kamu bertakwa. Kalau kamu sudah bertakwa dimanapun karena sholatmu, Allah janji yaj'allahu makhrajan, Allah pasti berikan solusi. Kamu sholat, nggak sholat, pasti diuji sama Allah. Tapi kalau kamu sholat, Allah janji solusi, makhrajan. Pesan mama sama kamu, bilang sama anak kita, atau sama suami boleh, pesan aku pas, kamu kerja di mana aja boleh, tapi tolong sholat, bertakwalah kepada Allah, karena kamu akan menjumpai masalah dalam hidup ini. Dan hidup yang bermasalah ini membutuhkan solusi, namanya makhrajan. Inilah solusi, itu makhrajan gitu ya. Baru Allah bilang kalau dia sudah merasakan solusi dimanapun dia berada, karena ketakwaan yang dia dapatkan dari hasil ibadah dia, Allah bilang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Efek positif orang yang bertakwa nih, karena kan babnya takwa. Di mana letak takwa menjanjikan rezeki? Ayat kedua ini, ayat berikutnya nih, ayat ketiganya nih, dikatakan bahwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yarzuq itu continuous, kapanpun dimanapun Allah kasih rezeki sama kamu, asal kamu ibadah sama Allah. Kita bilang sama teman-teman kita, keluarga kita sedang kena ujian, kena bencana alam, tolong jangan sampai kalian benci Tuhan. Tuhan tidak mungkin zalim. Tuhan uji kita. Karena ini Indonesia ini nggak tahu habis ini mana lagi yang kena. Baru kemarin kita merasakan longsor dadakan di Cianjur ya, ramai itu ya. Kemudian banjir bandang di beberapa titik Jawa Tengah. Kemudian kita dengar di Lombok bagaimana kasus tsunami, Sembalun dan lain-lain itu ya. Sekarang di luar dugaan, kok yang ratusan tahun nggak ada masalah kok bermasalah sekarang di Aceh. Ini dengar pagi tadi banjir di Indramayu katanya. Kita nggak tahu di beberapa titik. Sudahlah, terserah Allah. Kita berhusnuzon bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Makanya tolong, susah atau senang, ibadah jangan kendor. Ukurannya ibadah, ukurannya sholat kita sama Allah. Itu yang paling utama deh. Syahadat sholat,
baru yang lainnya nanti. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Artinya gini, Allah akan tetap kasih rezeki sama kamu. Ya, ada orang kafir dapat rezeki, bukan rezeki hukum alam. Allah janji, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizquha. Setiap makhluk yang hidup rezekinya urusan Allah, itu hukum alam. Tapi kalau rezeki yang dimaksud di sini rezeki yang diminta. Kita kan lagi ngomong pintu-pintu rezeki. Doanya apa sih biar gampang rezeki? Pasti Ustadz nyampeinnya sama yang Nabi sampein. Doanya sama, ustadznya sama, minta di waktu yang sama, dengan cara yang sama. Kok hasilnya bisa berbeda? Ini yang dimaksud. Hubungan Anda dengan Tuhan bagaimana? Ya, karena kan Nabi ajarkan minta rezeki. Baik kita mau minta secara doa yang diajarkan sama Ali bin Abi Thalib, ikfini bihalalika an haramika waghni fadlik amman siwa, atau ya Razzaq urzuqna, Allahumma anta rabbi urzuqna ya rabbi. Macam-macam minta rezeki, macam-macam doanya. Boleh, nggak apa-apa ya. Tapi ingat, jawaban doa bersama dengan kebutuhan yang kita panjatkan, tanpa penghalang maksiat yang kita rutinkan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Baru kalau udah dapat solusi, rezeki pun Allah kasih, Allah baru bicara tawakal. Karena orang nggak bisa bertawakal sama Allah kalau nggak ada proses takwa, nggak ada proses merasakan jawaban Tuhan dimanapun dia berada. Kalau dia sudah merasakan ketakwaan dimanapun dia berada, kemudian dia merasakan solusi, ya kalau dibilang susah mah susah, sama kita juga ngalamin susah. Cuma mungkin merasakan solusi tadi yang nggak semua orang merasakannya. Nah baru kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Karena rezeki itu datang bersama dengan tawakal. Udah pokoknya nggak mungkin kita mati kelaparan. Jangankan kita yang pandai mengolah alam, burung pun yang modal kepek-kepek sayap, cici-cuit sama lompat ada rezekinya. Cacing saja yang nggak jelas jenis kelaminnya, ya tak bermata pula. Mana ada tangan kaki buat cacing? Hidup bongsor no. Gitu. Ayam cuma modal kertok, nyeker matok, anaknya bererot. Banyak anaknya. Ini manusia punya skill, punya gaya lah ya, punya tangan kaki semua lengkap. Bingung mau makan apa? Kalau sama cacing. Kenapa kok cacing pede aja? Karena cacing nggak pernah komplain. Cacing tahu dihidupkan pasti dikasih rezeki sama Allah. Ini kita nggak sampai ke sono. Makanya ada yang gulu nih, ada yang salah paham. Makanya Ustaz saya banting tulang sengaja Ustaz supaya dapat rezeki over. Salah lagi pemahaman begitu. Karena kalau sampai kita ngefight banting tulang, berangkat pagi pulang sore tiap hari workaholic itu, bukan nambah angka rezeki, kualitas yang nambah. Kalau rezeki mah nggak nambah, ditutupi dalam kandungan kok. Rezeki kita 5 juta sebulan, sampai kapan pun 5 juta. Cuma kalau dijemput tuh yang 5 juta dengan cara yang betul, nggak menelantarkan sholat, gara-gara 5 juta anak jenius semua. Pak Tani merasakan itu loh. Nggak seberapa income Pak Tani, dibohongin tengkulak mulu lagi. Tapi berapa banyak anak petani itu excellent semua dalam pendidikan. Padahal nilainya nggak seberapa. Ini orang suka salah paham. Dia menganggap kalau dia workaholic, banting tulang ekstra dalam kerjaan, nilainya tambah. Enggak, salah. Ini akidahnya rusak. Karena akidah kita meyakini rezeki, maut, jodoh udah ditentuin. Anda nggak usah dandan-dandan warawiri nyari jodoh, ngapain? Ibu apa nyuruh anak ngambil kue mulu di kondangan biar orang lihat, ngapain? Ngapain? Lu ambil lo kata, ntar orang lihat lu. Ngapain bu? Jodohnya sudah ada, nggak usah gitu-gitu. Mendingan bagusin agama. Perempuan soleha buat laki-laki yang soleh. Mendingan bagusin agama. Ngapain dipaksain? Dengan makin membaguskan agama bakal punya karakter jodoh yang lebih oke. Jodohnya si A
Dia dalam kondisi nggak maksimal dalam keagamaan. Ketika nikah ya begitu. Tapi kalau dia memang yakin jodoh dia maksimal dalam keagamaan, gara-gara kesolehan di perempuan, tuh laki jadi baik lama-lama agamanya. Karena perempuan soleha buat laki-laki ya. Begitu pula sebaliknya. Ibu jangan diwaswasin bu, suami nggak pulang. Kan dia udah laporan, dia emang lagi ada urusan luar kota. Doain, jangan dicurigain. Istighfarnya seorang istri hidayah buat suaminya. Itu rumus agama begitu. Begitu pula sebaliknya, kita di luar kota sana, kita nggak tahu pasangan kita sedang apa di rumah. Ya dia juga manusia, tulang rusuk yang bengkok, rapuh dengan rayuan banyak orang, betul. Ya, kita di luar jadi lelaki yang soleh, Allah jaga dia nanti insya Allah. Itu rumus agama. Ya, karena ada hukum sebab akibat, nggak menambah angka, kualitas. Bisa gak sesibuk apapun kita kerja tetap bertakwa? Ya susah on time sholat, seneng pun nggak terganggu sholat karena rapat, mentang-mentang jadi pejabat sekarang kita nggak. Allah akan jaga rezeki kita insya Allah berkualitas gitu ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau sampai level dia bertawakal kepada Allah, Allah yang bakal jamin dia. Innallaha, sesungguhnya Allah baligu amri, menyempurnakan apa yang diminta. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Ya, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki, yang diminta semuanya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu. Nah, ada mikdar. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran tuh tiap orang sudah punya karakter. Ngelihat orang sukses buka rumah makan, jangan ikut-ikutan. Belum tentu. Kamu boleh ngelihatnya bagaimana usaha dia tersebut sampai sukses buka rumah makan. Bukan rumah makan yang ditiru. Oh, dia bangun pagi. Oh, sama orang tua, masya Allah. Oh, lihat tuh subhanallah. Itu yang namanya sedekah kuat banget. Ini penyebab dia sukses. Karena boleh jadi nanti Anda melihat itu di orang lain. Yang mungkin bukan usaha rumah makan, usaha yang lain. Cara-cara itulah yang mesti kita tiru. Ada hukum sebab akibat. Masya Allah. Iya afan taib name. Masya Allah. Jadi itu yang mesti kita lihat. Qad ja'ala likulli syai'in qadran. Surat Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini juga bukti kalau takwa itu mendatangkan rezeki. Di Al-A'raf, di surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah bakal bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ya, janji Allah. Allah bilang walau anna ahlal qura, andai seluruh penghuni bumi di negeri-negeri di bumi ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah bakal bukakan berkah dari langit dan bumi. Di langit hujan turun terus, nggak usah diminta. Di negeri Arab diminta hujan. Kita di Indonesia asal ini dan mau nikmatin, apalagi Bogor. Lupa pakai sendal sih, bakar kaki kita bener-bener. Tiap sore hujan. Udah pokoknya kalau balik dari Jakarta hujan lah, sunahnya hujannya, masya Allah. Iya, di negeri kita nggak usah minta hujan turun. Di negeri Arab mesti istisqa dulu kalau mau turun hujan. Tanahnya subur, kurang apa tanahnya, lempar biji apapun jadi pohon. Ini negeri masya Allah. Ya, negeri ini. Anda beli kacang hijau lupa ngangkat, kena hujan jadi toge besok. Asal mau nanem pagar pakai batang singkong ngelilingin rumah, bulan depan bikin buntil tiap minggu gitu. Ya nggak usah ke tukang las bikin pagar batang singkong.
Bisa buka rumah makan Padang kita bulan depan. Nah, ini negeri maksudnya. Makanya saya bilang sama anak-anak muda, apa sih yang membuat kalian ini nggak bisa maju? Nggak tahu, saat ini Indonesia keras, entinya lembek kayak Yupi, saya bilang begitu. Kenapa sih nggak tahu ini negeri subur, baldatun thayyibah, cuma belum robun gofur. Jangan kayak ayam mati di lumbung. Ini ayam mati di lumbung, tempatnya beras mati. Bukan nggak ada padi, ada, cuma nggak bisa ngolah padi jadi nasi. Orang kita begitu. Nunggu orang luar negeri dulu ngasih info baru. Banyak terkecoh gitu. Banyak terkecoh. Padahal banyak barang-barang yang dibutuhkan sama negara luar di Indonesia. Kalau kita lihat orang bule itu nikmatin kebodohan kita berasa banget lah. Kita sibuk makan jagung. Ya, bijinya kita makan, paling jagungnya dibikin popcorn, kalau enggak buat nonton atau apa gitu ya, atau ngasih umpan burung gitu. Padahal orang luar negeri lebih suka dalaman biji tersebut, batang tengahnya jagung tersebut. Manfaatnya dibutuhkan oleh beberapa negara. Kita nggak tahu tuh ada yang namanya pohon ciplukan, tau? Itu alang-alang di rumah kita. Itu golden fruit di Eropa itu, kita nggak tahu di sini. Ya, pencinta kelinci, anggora dan lain-lain. Kita nggak pernah tahu kalau batang pepaya yang sudah nggak produktif itu makanan termahal buat membaguskan gigi kelinci, macam-macam lah. Belum lagi tuh yang ibu-ibu suka pakai buat muka tuh, ya facial apa, skincare. Coba googling aja pasir Bayat Maluku tuh. Maluku itu ada namanya Pulau Bayat. Pasirnya itu the best dessert in the world, pasir yang terbaik di dunia. Itu banyak rongga-rongganya diambil sama orang Cina, kemudian diolah balik jadi kosmetik di sini. Ya, kita nggak pernah ngerti, banyak lah, nggak cerita-cerita, banyak banget yang kita nggak tahu. Ya, yang kita buang-buang di sini, di sana, masya Allah. Ngayal kita punya mobil mewah kayak Ferrari, pedal joknya diambil dari apa? Sabut kelapa di pojokan negeri kita. Sampai-sampai yang bikin wangi negara Arab itu apa? Oatnya Papua. Ya. Negeri kita apa yang nggak ada, kita nggak paham. Daun kelor yang kita anggap pohon setan katanya. Res-resan itu daun termahal seharga daging khas di Singapura. Coba cek deh kalau nggak percaya. Belum bicara kedebong pisang yang kita pakai buat apa, getek buat mandiin mayat doang. Berapa harganya? Nih kita nggak ngerti, demi Allah kita nggak ngerti. Kita tinggal di atas keberkahan yang banyak. Makanya harus sedikit belajar lah, jangan sampai terlalu pasrah gitu ya. Kalau Allah sebut tentang masalah buah-buahan, mutiara, emas di sorga, Indonesia ada semua. Bukan tentang sorga, coba. Kita lagi kaji tentang sorga ini di Masjid Al-Ibadah Kemang. Di sorga itu disebutkan tentang mutiara, lu'lu wal marjan, permata, ya. Tentang emas, perak. Indonesia ada gak? Ada semua. Yang disebut di sorga sama Allah di Indonesia ada semua. Tajri min tahtihal anhar. Rumah ada gerojokan cainya, banyak di sini. Ada air ngalir, banyak. Biasa. Orang Arab datang ke puncak, jannah, surga. Surga Bogor, surga dari mana? Karena memang ada semua. Apa yang nggak ada di negeri kita? Orang foto-foto sama Gunung Fuji, puncak aja banyak gunung. Sono ada Pangrango, ada Gunung Gede, ada Gunung Salak. Tinggal bikinin bingkai. Aduh, negeri apa yang nggak ada? Tapi nggak ada salju. Ke Wamena, Puncak Wijaya no. Salju abadi ada di sana. Laut yang biru di negeri kita timur semua biru. Allahu Akbar. Cuma kita kufur nikmat. Ya kufur nikmat malah bantai negara. 350 tahun Belanda ngejajah kita. Gunung nggak hilang, hutan nggak hilang. Bangunan Belanda masih ada no. 80 tahun ngejabat di negeri jadi merdeka, hancur semua. Subhanallah. Musuh kita ini bukan asing dan aseng, tapi para penjilat asing dan aseng. Ya, sayangnya kita nggak ngerti. Udah gitu lucunya anak-anak muda sekarang pengen pindah warga negara. Ya Allah, mau nyari apa? Mau nyari apa? Mau ke Arab, mau jadi warga negara Arab. Arab nggak mulia kalau nggak ada Ka'bah. Arab nggak enak kalau nggak ada Nabawi. Udah enakan di Indonesia, kita umroh aja pulang, udah ya enakan itu semuanya ada.
Mau cari wisata kuliner apa di negeri kita semuanya ada. Makanan tradisional terbanyak di dunia ada di Indonesia. Sekian suku bangsa, semuanya ada makanan di sini. Itu herannya anak sekarang yang dicari makanan-makanan Korea yang mecin semua. Kayak nggak ada makanan-makanan lokal yang gimana gitu. Aduh subhanallah. Tahu aja ada tahu pong, tahu isi, tahu sutra, tahu gejrot. Itu baru tahu doang tuh. Belum yang lain-lain. Ya, kadang-kadang saya suka aneh, orang-orang suka aneh gitu loh, suka minta gitu. Saya kalau lagi diundang di satu kafe itu, Ustaz mau menu apa? Singkong dulu. Ya emang saya demen singkong, nggak usah makan meo, udah yang jelas-jelas aja udah. Jadi kitanya yang suka kufur nikmat. Ya jelas ya, di Al-A'raf 96 Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan itu semua. Makanya Allah azab mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Ya tadi laut malah jadi bajak ke laut, bukan dijaga tuh laut, malah dibuang limbah ke laut. Sungai malah dibuang sampah ke sungai, ya. Hutan jantungnya bumi menghasilkan oksigen malah dibantai habis. Daratan jadi lintah darat malahan gitu ya. Air hancur semuanya. Nabi pernah bersabda, ya Yuhannes, kata Nabi, hai manusia, ittakhidu taqwallahi tijarah ya'tikum rizqu bila bidu'atin wala tijarah. Kata Nabi begini dalam satu riwayat, ya Yuhannes, hai manusia, ittakhidu taqwallahi tijarah, jadikanlah takwa kepada Allah sebagai bentuk perniagaan. Maksudnya gimana Ustaz? Ya kan kita ayat bilang, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah kalian kuberitahukan tentang perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tijarah, ibadah itu tijarah, perniagaan kita sama Allah. Makanya kalau kita sampai nggak ibadah, kita nganggur sama Allah, nggak boleh. Ya'tikum rizqu bila bidu'atin wala tijarah. Niscaya akan datang pada kalian rezeki dengan tanpa barang dagangan dan tanpa perniagaan pula. Iya, Allah jamin, Nabi yang bilang. Makanya kamu bertakwa kepada Allah. Orang kalau udah bertakwa, mau senang mau susah, Allah jamin rezekinya. Gak ada kezoliman dalam rezeki. Aku dizolimin, ditipu maka jadi miskin. Enggak. Ada yang salah pasti itu. Ada yang salah, mungkin dapatnya nggak jelas dulu, Allah ambil lagi dengan cara yang nggak jelas. Tapi kalau kamu dapatnya jelas, nggak ada penipuan buat orang yang jujur. Kita sehat aja kalau caranya betul, Allah marah sama penyakit. Kata Allah, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Orang yang menyakiti siapapun yang menyakiti kekasihku, perang melawan aku, kata Allah. Oh, Allah marah, penyakit aja nyakitin orang soleh, Allah marah. Kalaupun ternyata memang dia sakit, kurangin dosanya, digituin sama Allah. Rezeki gitu. Darah dan dagingnya orang baik itu beracun. So, tipu orang baik, Allah bakal bikin belangsak hidup itu orang. Ini orang-orang baik di kota Serambi Mekah banyak loh. Orang-orang baik di Padang tuh banyak loh. Orang-orang hebat di sana. Ini pejabat-pejabat biadab ini mau zolimin mereka, Allah balas kalian. Wallahi Allah balas kalian. Ya. Kalau kalian masih nggak takut dengan peringatan seperti ini, komunis kalian. Karena orang Islam pasti punya rasa takut. Ya, takut dengan Allah. Kalau sudah nggak punya rasa takut, bas sudah bukan Islam. Orang Islam pasti punya rasa takut. Apalagi dapat kabar bahwa Allah ngelihat akhir bukan awal. Buru-buru dia bertobat. Ya, mumpung masih hidup. Kalau udah meninggal ya rugi. Di akhirat cuma dua, surga neraka. Dan orang-orang kayak gini nggak mungkin ke surga. Nggak mungkin kalau dia nggak bertobat. Jadi Allah janji sudah, tenang. Pokoknya Allah akan balikin. Sekali negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah, sampai kapan Allah jaga, insya Allah. Selama rahmatnya nggak hilang. Nggak ada yang bisa menguasai Indonesia, nggak ada. Negeri ini rahmat Allah kemerdekaannya.
Makanya jangan sampai nggak ada orang soleh di negeri ini. Allah bakal jaga negeri ini insya Allah gitu ya. Yang dikhawatirkan kita terprovokasi oleh bencana. Gara-gara bencana darurat, bahasanya minta dimaklumin, jual diri, jadi LGBT atau apalah. Janganlah, kita nggak kayak gitu. Jangan menganggap bahwa ujian itu adalah kezaliman Tuhan. Wa ma rabbuka bizalamin lil abid. Tuhan kalian nggak bakal berbuat zalim. Ya, kemudian Nabi juga pernah bersabda, beliau mengatakan, kata Nabi, la yazidu fil umr ilal bir, la yazidu fil umri ilal bir. Tidak ada yang menambah umur kecuali kebajikan. Wala yaruddul qadar ila du'a, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wa inna rajula la yuhramu rizqa bidammi yusibuh, dan orang itu terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan. Ya, Nabi tegaskan, tidak ada yang menambah panjangnya umur kita kecuali albirru, kebaikan. Bukan nambah angka, bobot umur. Mungkin kita meninggal 60-70 tahun. Cuma orang ingat kita ribuan tahun yang akan datang. Buku-buku yang kita bahas sekarang. Ini buku-buku ulama yang hidup 12 abad yang lalu. Udah meninggal, tapi sampai sekarang Imam Syafi'i meninggal belum 40 umurnya. Cuma kebaikannya sampai sekarang nggak? Berapa ribu tahun sudah? Itu dengan albirru, kebaikan. Ya, jangan takut berbuat baik. La yarudul qadar ila doa, dan nggak ada bisa merubah takdir kecuali doa. Ayo berdoa. Takdir yang nggak bisa dirubah yang sudah terjadi. Yang belum masih bisa, karena masih hanya Allah, kehendak Allah. Ya, kita nggak tahu nih bencana setelah ini di pulau mana. Minta sama Allah selamat, ya, keselamatan di atas muka bumi ini. Minta sama Allah diberikan hidayah buat semua orang Indonesia agar punya rasa malu sama Allah, sehingga ibadahnya dibagusin. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bidammin yusibu, dan orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan. Nah, kita kalau merasa doa kayak nggak dijawab, kebaikan nggak mendatangkan manfaat, istighfar. Ada dosa yang kita rutinin, nggak tahu, mungkin kita anak kurang ajar sama orang tua, atau kita orang laki zolim sama keluarga, atau ibu-ibu baik sama ojol, galak sama suami, gitu. Atau apalah. Kita nggak tahu ya, ibu yang lebih paham lah. Karena dosa itu kan yang berdosa yang tahu, kita nggak boleh jadi hakim buat orang lain kan. Ya pasti kalau dosa itu mahaka fi nafsik wa qarita yatoliha alinas. Yang namanya dosa itu si pelakunya nyesek, malu orang lain tahu. Makanya kita nggak jadi hakim buat dosa orang. Kita cuma kasih bocoran. Tubu ilallah tobatan, bertobat dengan tobat yang terbaik insyaallah ya. Taib. Surat An-Nahl ayat 128. An-Nahl 128. Allah berfirman, kata Allah, An-Nahl 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dalil lagi tuh. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqaw, bersama orang yang bertakwa. Tapi ittaqawnya itu sifatnya past tense, lampau atau madhi, atau maknanya sesungguhnya Allah bersama orang yang telah bertakwa. Punya jam terbang, bukan baru tobat 2 hari punya jam terbang gitu ya. Jadi posisi jam. Karena nanti gini, orang kalau sudah bertobat, berbuat baik, siap diuji dulu. Al-Ankabut ayat 2 itu. Allah uji orang yang bertobat. Buat apa? Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Karena dengan ujian Allah tahu kelasnya orang. Bener gak nih dia, bener tobat gak dia nih? Karena banyak orang yang tobat diuji balik lagi. Belum tentu bener nih, namanya tobat sambel. Tobat sambel tuh tiap makan tobat. Ntar kangen lagi, pengen makan lagi tuh sambel gitu ya. Tobat sambel tuh. Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang muhsinun, orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu ada nggak ada Allah, ada nggak ada yang lihat, tetap dia berbuat baik, itu ihsan. Allah bersama orang yang bertakwa, Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Kemudian
surat Al-Baqarah ayat 194. Al-Baqarah. Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, berilmulah, anallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang yang bertakwa. Lagi-lagi dalil kebersamaan orang sama orang yang bertakwa. Ingat ya, orang yang bertakwa itu orang yang beribadah. Karena ibadah ujungnya satu, la'allakum tattaqun. Jadi dimanapun kita berada ibadah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, pokoknya ibadah jangan lembek, jangan lemot. Yang agak greget kalau masalah ibadah, jangan sampai nanggung-nanggung. Sesibuk apapun kita, kalau udah sholat semangat. Sesibuk apapun kita kalau ngaji semangat, jangan kendor gitu. Dalam semua hal, ya laki nyari uang semangat, perempuan di rumah ya semangat. Kita anak orang tua berbakti yang semangat. Jangan kalau buat orang tua kita lemot, buat teman malah kita cepat. Jangan. Jadilah orang yang greget dalam setiap ibadah yang dia lakukan. Nah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah dengan ilmu sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Kalau Allah sudah bersama kita nggak ada masalah. Kemudian Al-Maidah ayat 66. Al-Maidah 66 Allah berfirman, walau annahum aqamut taurah wal injil wa ma unzila ilaihi min rabbihim al-akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa kasirun minhum sa'a ma ya'malun. Nah, ini hikayat orang Yahudi. Kata Allah, sekiranya mereka ini orang-orang Yahudi menjalankan hukum Taurat, Injil, atau mungkin Quran orang-orang Arab, diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Betul, dulu tuh Yahudi zaman Nabi Musa ya, diturunkan makanan dari langit. Zaman Nabi Isa juga sama, kita juga sama, cuma bedanya kita mengolah makanannya. Burung di udara, air di udara, sama ya, jangan diterjemahkan makanan jadi. Emang ada dapur di langit? Nggak ada begitu. Ya Allah turunkan hari gini gitu loh. Air kan sebotol aja beli kita. Ini Allah tumpahin tiap hari itu air. Allah tumpahkan air tiap hari. Masya Allah ya, nikmat Allah mana mesti kita dustain. Berapa banyak orang ketika wukuf di Arafah berebut air. Sudah haji ngalamin kan? Oh, nikmatnya punya air itu nikmat, Masya Allah. Allah tumpahkan itu semua. Kata Allah, sekiranya manusia menjalankan hukum Taurat zaman Nabi Musa, Injil zaman Nabi Isa, Quran umat kita Muhammad SAW, ya diturunkan dari Tuhan mereka, mereka akan dijamin oleh Allah makan dari atas mereka dan dari bawah mereka, tumbuh dari tanah tumbuhan yang bisa dimakan ya. Dan diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Iya. Tapi ada juga nanti yang kufur nikmat. Ya kayak kita sekarang. Tanahnya subur, dibikin pabrik di Kerawang. Sawah dipelur, perumahan habis. Perumahan di mana-mana. Sampai air bingung mau lari kemana. Datanglah ke Museum Jakarta, lihatlah lebarnya Sungai Ciliwung, Hulu Ciliwung di Manggarai. Sampai tahun 63-64 itu 200 meter lebarnya itu. Sekarang tangga jatuh jadi gang. Kita yang nyempitin semua kan? Kita lupa ini negeri subur, kok dibikin industri? Bukankah kita agrari dari zaman dulu? Portugis datang mau ngambil rempah dari Maluku, Belanda datang mau ngambil tumbuh-tumbuhan di negeri kita, betul? Cina datang pun mau ngambil teh kita. Negeri ini subur, kenapa kok orang Indonesia bikin jadi industri? CM jahil murokab bodoh double. Sangat disayangkan sekali. Allah kasih nikmat negeri yang subur, baldatun thayyibah, cuma belum robun gofur, kitanya kufur nikmat. Pak Tani udah nggak bisa macul, lawang nggak ada tanah ya. Lucunya kita malah ngimpor kelapa dari Vietnam. Emang nggak ada pohon kelapa di sini? Allahu Akbar. Ini pepaya California. Itu pepaya lokal.
Bu Sri yang membuat cloningannya di IPB diambil oleh Amerika, dijadikan California. Itu dulu namanya pepaya Kalingga. Karena hak patennya diambil sama luar negeri, karena nggak diapkan. Negeri kita kan nggak mengap para profesor yang hebat. Ya, itu yang menemukan padi lebih dari 6 kali panen di Aceh kan ditangkap juga dan lain-lain. Karena merusak impor nanti. Allahu Akbar. Ya. Siapa bilang apel Washington? Coba tuh ke Malang. Apa yang nggak ada di Malang apel ya? Pujinya ada, Washington semua ada. Saya teman pohon, saya tahu gitu loh ya. Banyak. Subhanallah. Ya jadi ya tahu deh ya, kita dibikin jadi kayak orang aneh. Ya, lawang negeri banyak baja, sekarang Krakatau Steel tutup. Kirim dari luar saja coba ya. Dan banyak keanehan. Ikan salmon dari luar negeri, dokter udah bilang bagusan gizinya ikan kembung. Kenapa jadi salmon yang dibawa-bawa? Karena salmon masuk ke bea cukai, kalau kembung kagak gitu. Jadi aduh gak tahu deh. Ya, koleksi apa namanya, koleksi bonsai termahal di dunia yang ada di Jepang, ya, Raja Jepang, kerajaan Jepang itu ya. Itu dari 12-nya 7 itu Indonesia punya semua. Masya Allah ya. Dan lainnya. Atau kalau yang suka ke Singapura, ke Garden by the Bay, coba deh masuk ke dalam. Semuanya Indonesia. Singapura mana punya kakak tua hitam kan? Dan lainnya gitu ya. Allahu Akbar, subhanallah. Cuma kalau mau lihat perbedaannya tuh, kalau kita ke Papua gitu ya, terus kita juga ke Darwin, Australia, kelihatan tuh tumbuhannya sama, binatangnya sama. Cuma tumbuhan binatang kalau sudah pindah negara terjamin terawat, di kita hancur. Bedanya itu nah. Saya ngeliat perbedaan itu di sana tuh. Oh ya sama aja pohonnya kan, pohon botosok, pohon jenis minyak kayu putih kan. Di sana dimuliakan, di sini hancur semua. Oh ya dubillah wa na'udzubillah. Ya mudah-mudahan kita nggak tergolong lah ya, berubah lah insya Allah jadi baiknya mudah-mudahan. Taib. Jadi Allah jamin kayak begitu. Terakhir surat sudah sama. Ditekankan lagi di sini mengenai takwa itu. Al-A'raf 96 diulang. Walau anna ahlal qura amanu wattaqawnya itu. Kalau seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman, bertakwa, la fatahna alim barakati minas sama. Kami berikan, bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan itu semua. Maka kami ambil nikmat itu sehingga menjadi kebalikannya. Tapi semoga manfaat insyaallah ya. Nanti yang akan datang kita bakal bahas tentang tawakal. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fika barakallah. Na'am. Semuanya yang mau bertanya? Saya doakan Ustaz dan keluarga yang semangat. Amin. Jemaah yang hadir bersama keluarga selalu dalam berkat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu semangat ya untuk menuntut ilmu. Setiap bulan kita insya Allah bisa seperti ini, seperti ini. Dan silakan mau yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya bertemu lagi dengan Ustaz. Saya pertama kali kajian dengan Ustaz di rumah waktu ini di Puri Cinere, Ustaz. Barakallahu. Iya. Dalam sekali saya waktu itu belum divonis kanker, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah saya divonis kanker. Akhirnya saya banyak di rumah saja, Ustaz. Dan ini adalah kali pertama saya ikut kajian di sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa namanya? Dulu mungkin karena saya bersekolah, kuliah, bekerja di perusahaan asing, terus juga banyak berubah menjadi macam profesi yang saya jalani. Salah satunya ya pernah jadi makeup artist, model, apalah.
gitu Ustaz. Jadi rasanya awal-awal waktu harus di rumah tentunya merasa ini ya, merasa galau, depresi. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah malah bersyukur Ustaz. Nah cuman karena kondisi berbeda dengan dulu, udah bukan pegawai lagi, suami juga udah ngambil pensiun karena ingin menemani istrinya. Alhamdulillah. Tapi nggak jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya punya efek samping itu kaki saya besar Ustaz. Jadi akhirnya saya hanya di tempat tidur aja. Dan saya alhamdulillah keluar rumah hanya kalau ada mahram. Jadi cuman saya punya komunitas sebenarnya Ustaz. Komunitas saya itu kajian juga, cuma awal semua. Dan ustazahnya juga pakai buku kajian Salafi, buku tauhid. Satu hari saya nggak datang ke kajian karena suami saya kan lagi keluar kota dan saya banyak di masjid. Pertanyaan saya adalah, saya jadi omongan tadi juga ya Ustaz, sebenarnya bukan berat sih, cuma maksudnya sebenarnya kalau kita ke kajian tanpa mahram itu saya pegang itu kan dari suami ya Ustaz. Jadi buat saya seperti kajian di YouTube, di Zoom, saya bisa dengerin kajian Ustaz Subhan, kan saya ketemu sama gitu kan. Kadang ya saya lebih banyak di Zoom atau di Ustaz di kajian-kajian YouTube-nya Ustaz. Jadi sebenarnya lebih utama mana sih kalau saya ada di sini, kebetulan sebenarnya ajarin, ngantar saya. Terus tentang rezeki, saya itu juga nggak pengen jadi pasien BPJS karena saya ngerasain perbedaannya pelayanan pasien BPJS dan waktu saya masih jadi pegawai di bank asing, mau rumah sakit Pondok Indah, mau rumah sakit MNC, di IP Room. Beda pelayanannya, kalau di rumah sakit kanker darmais saya nggak dimandiin Ustaz. Kalau di rumah sakit kami masih dimandiin, alhamdulillah. Tapi ya itu saya rasa adalah rezeki yang Allah berikan sebelum saya meninggal sebagai pengguguran dosa saya, supaya saya nggak ujub, supaya saya nggak sombong. Saya ingin menabung Ustaz. Apa yang bisa saya lakukan? Soalnya saya nggak ngerti ekonomi syariah, kita di atas tempat tidur aja, karena saya nggak bisa nemuin tukang gojek di depan untuk misalkan saya jualan hijab, saya jualan mukena atau apa gitu, kayak gitu-gitu saya nggak ngerti. Mungkin Ustaz ada saran supaya saya bisa menabung kalau saya sakit, bisa dirawat di rumah sakit yang bagus. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kalau ibu nggak keluar kota sih sebenarnya nggak masalah mahram Bu. Masih dalam kota. Kan kemahraman perempuan ini lebih ditekankan ketika luar kota, namanya safar. Kalau safar ada yang dampingin, karena memang kemahraman itu menguntungkan perempuan dalam perlindungan. Tapi kalau nggak luar kota nggak apa-apa selama suami izinin, diizinkan oleh Malaysia. Kemudian ada pun tentang masalah penyakit yang kita alami. Saya pernah punya teman juga yang divonis kanker. Bahkan saya juga punya ponakan yang kena kanker stadium 4, sekarang hilang total. Gitu ya. Saya agak sulit sekarang nemuin ya, kalau nanti ibu sempat untuk umroh atau titip sama orang yang umroh, kalau ada air kencing onta Bu, bagus nanti Bu. Air kencing onta itu di googlingnya itu sunnah kok. Enggak semua binatang, tapi kalau onta itu bagus ya. Dicampur dengan air susunya atau susu biasa diminum. Saya punya ponakan yang alhamdulillah divonis stadium 4 di RSPP ya, kemudian saya bawa ke Madinah, saya rutinin dan diperiksa sudah hilang total. Ya. Maka sempat operasi gede banget itu, izin Allah lah ya. Saya nggak katakan harus begitu, cuma saya hanya mengingatkan bahwa likulida'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan jangankan penyakit yang berat, yang ringan pun dosa kita hilang. Saya juga punya teman yang ngeluh tentang kanker ini dari saya mulai ngajar 2002 dan sampai sekarang dia seger gitu. Bahkan orang-orang yang khawatir malah meninggal duluan. Nggak ada hubungannya sakit dengan kematian. Makanya yang dikatakan sakit itu nikmat buat orang yang sakit. Kadang-kadang kita kalau kita nggak dikasih sakit, kita lupa kita punya Allah. Dengan begini kita sering berdoa jadinya kan. Itulah mesti kita pikirkan. Karena hukum asalnya tadi, Allah nggak mungkin zalim. Allah nggak mungkin zalim. Kalaupun benar kita sakit, hitung berapa tahun kita nikmat. Lihat cara Allah untuk mengingatkan kita. Saya juga punya mama yang dulu berkeluh kesah tentang tumor di otaknya yang makin gede makin bingung. Ya, sehingga
saya coba ngomong masalah keagamaan, terapi dan izin Allah sekarang dia tiap bulan 4-5 kali hatam Quran rutin dan gak berkeluh kesah lagi tentang penyakitnya. Bahkan jadi nyaman, jadi akhirnya anteng di rumah, senang ngaji, senang ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau berhusnuzon kepada Allah, kita punya Allah yang tidak zalim. Malah kadang-kadang yang sehat pada nggak mau ke pengajian. Malah kadang-kadang yang keren, yang ini yang adanya di mall, toaf dan lain sebagainya. Ya, lihat cara Allah mengingatkan kita. Makanya banyak-banyaklah bersyukur pada Allah ya. Insya Allah Allah kasih ibu panjang umur, sehat, makin dekat ke agama nanti insya Allah. Adapun tentang masalah bagaimana bermuamalah di akhir zaman seperti ini, Ustaz, susah banget nggak berbenturan dengan konvensional. Bisa insya Allah ya. Bahkan sekarang konglomerat terkenal saja sudah larinya ke pertanian sekarang. Sebenarnya kalau kita mau sedikit belajar tentang dunia pertanian dan tijarah, kata Nabi kan sebaik-baik bisnis di akhir zaman dua, pertanian dan tijarah. Ya, negeri kita nih kalau kita mau sedikit olah, kita bisa ngekspor barang-barang yang dibutuhkan di luar negeri loh. Ya, dan kita nggak nyangka kalau itu mahal. Kayak daun ketapang pinggir jalan itu ya. Itu kan buat sarang telur udang gala terbaik di dunia. Ada cuma di negeri kita. Di sini dibuang-buang, dibakar karena kita nggak tahu. Kita nggak ngerti jalurnya. Dan banyak nanti yang lain-lain. Itu contoh-contoh kecil karena di dunia pohonan gitu ya. Banyak banget. Di negeri ini apa yang nggak numbuh? Dulu kita pikir nggak numbuh korma. Sekarang di Madura panen korma, di Cirebon panen korma, di pojokan Sukabumi, bahkan kemarin di Dubai, korma kita the best fruit number 5 in the world, buah terbaik kelima di dunia. Negeri kita ini semuanya ada. Kita ada kelapa, Arab ada tapi nggak ada buahnya. Arab ada korma, kita ada buahnya. Kita negeri masya Allah, baldatun thayyibah. Cuma mungkin karena kita kurang ngelola, kesalahan kita merubah agrari jadi industri, itu masalahnya. Padahal kalau kita mau, kita nggak butuh dunia. Mullah, kita nggak butuh dunia. Nanam cabai nggak usah beli cabai, miara ayam telur kita bisa panen, dagingnya gampang. Kita miara ikan nila sepasang, diemin setahun jadi 1000. Ini negeri masya Allah. Kalau kita mau bersyukur, cuma ya karena tadi kita ini terbiasa untuk mendapatkan bulanan, mencari harian tuh nggak gampang. Karena kita nggak pede. Ya mesti dipelajari lah. Karena demi Allah, buah-buahan terbaik di dunia itu di negeri kita sebenarnya. Cuman kita kurang diperhatiin sama pemerintah. Pemerintah lebih fokus ke pajak atau tadi dapat persentase dari biaya cukainya yang dipikirkannya itu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi silakan yang mau tanyakan? Ya, silakan. Iya, saya mau bertanya mengenai safar. Nanti insya Allah saya mau ke Tokyo ya, tapi suami saya nggak ikut, tapi saya berangkat dengan kakak dan ponakan, tapi perempuan semua. Itu bisa nggak? Wallahu a'lam bishawab. Hukum asal safar dengan mahram. Kalau terpaksa, nasihat ulama jangan sendiri, bersama orang-orang soleha yang baik. Terus controlling video call hari gini bisa menggantikan tuh. Kata ulama pendapat, bukan dibolehin ya, karena kan urgensinya ibu yang tahu. Kalau memang urgent harus berangkat juga, jangan sendiri, karena buat keselamatan. Gitu ya. Sendiri berempat tapi perempuan semua. Bas, kalau jaga ibu insya Allah. Wallahu a'lam. Nah, ya. Satu lagi Ustaz mengenai keutamaan zikir pagi petang. Ya. Itu sama nggak dengan keutamaan baca Quran maksudnya? Oh ya jelas beda. Kalau zikir bagi kita kan doa. Kalau Quran kan beda. Quran walaupun memang ada doa di dalamnya tapi kan ayat. Walaupun dalam zikir ada ayat ya. Ada ayat kursi ya. Ada beberapa ayat lain gitu ya. Tapi kalau Quran ya Quran. Zikir pagi itu doa bu, mengingat Allah dengan doa yang dibaca. Quran lain. Kalau zikir pagi kan cuma mustajabnya kan pagi antara azan dan qomat subuh. Atau pagi secara umum kita boleh baca. Tapi kalau Quran kan kapan aja kita baca. Gitu. Dan di dalam zikir pagi itu kan ada doa kebaikan pagi. Asbahna wa asbahal muluk itu. Allahumma bika asbahna. Jelas disebut. Di Quran ya nggak ada. Beda. Berarti ada batasannya.
Iya sampai sore secara umum Bu. Tapi kalau bicara tepatnya sebaik-baik doa antara azan dan qomat. Kan biasanya kalau qomat subuh itu kan agak lama jedahnya ya. Kalau kita biasa baca 10-15 menit selesai harusnya. Kalaupun tidak ya selama memang masih pagi waktu duha masih boleh. Gitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau itu Ustaz, kalau waktu sholat subuh itu Ustaz, Ya. ketika kita bangun langsung sholat aja gitu ya Ustaz. Walaupun Ya. Kan terangkat hukum dosa dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau kita bangunnya telat, langsung wudhu, qobliyah, subuh. Qobliyah jangan hilang, walaupun telat bangunnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya sebangunnya, tidur nggak bisa dibatasi. Ya. Tapi jangan sering-sering. Ya. Ada lagi yang tanya, ada. Iya apa Ibu? Waalaikumsalam. Ya. Nah. itu kan tujuannya manfaatnya adalah menghapuskan dosa seperti itu. Seandainya aja kita membaca itu bukan di waktu pagi ataupun petang, apakah manfaatnya atau pahalanya sama? Iya, sama lah. Sama, cuma kalau masalah bicara pagi petang itu kan keutamaan. Karena kan berharap kita baca pagi sampai petang Allah lindungi kita dari dosa. Petang ya sampai pagi kita lah. Bebas baca bebas. Sama insyaallah. Betul sekali. Wa yakin insyaallah. Ada lagi? Khalas ada? Taib. Khalas ya? Ada? Tanya belakang. Apa Ibu? Apa? Apa? Ini mengenai lain-lainnya biasa ibu. Apa itu? Saya nggak tahu apa tuh. Apa itu? Maksudnya joget-joget? Iya joget ya nggak? Ya kalau joget nggak diekspos urusan situ nggak apa-apa. Di rumah ya boleh-boleh, tapi jangan diekspos, jangan pakai musik. Kayak tadi ada yang tanya saya tuh, salah seorang istri aparat kepolisian yang ditawarkan bikin apa namanya dugem syariah katanya. Apalagi dugem syariah, saya kalah. Ya Rob, kita ngaji aja nggak beres-beres, sempet-sempetnya mikir dugem gitu loh. Saran saya sih udahlah Bu ya, jangan yang kalau orang sono bilang jangan boten-boten lah ya. Belanda jangan boten-boten. Jangan macem-macem. Aduh ya, ibu mau goyang-goyang buat suami bodo amat Bu, di rumah berdua Bu. Jangan diekspos keluarnya. Jangan ada talbis yang bercampur dengan yang diharamkan ya. Takutlah kepada Allah. Kenapa? Karena orang akan dibangkitkan seperti dia diwafatkan. Kalau lagi goyang-goyang mati, bangkitnya goyang-goyang. Wallahu a'lam bishawab. Ya semoga Allah jaga kita semua insyaallah ya. Itu aja kali ya. Bisa sampaikan, minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Ya kita doakan majlis ta'lim Asyiyah kita semoga istiqomah selalu. Kita doakan tempat yang difasilitasi kita untuk kegiatan semoga dijaga selalu. Doakan juga saudara kita di Sumatera ya, semoga sabar, diberikan ketenangan, ketabahan. Dan doakan para pemimpin negeri ini semoga diberikan hidayah insyaallah ya. Itu aja kali, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.